Oke, selamat bertemu kembali di studio Biologi SMA. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang yaitu mutasi kromosom, yaitu kerusakan kromosom. Kerusakan kromosom dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, inversi, lalu delesi, duplikasi, translokasi, fragmentasi, isokromosom, katenasi, crossing over, fusi, dan fisi. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu inversi. Inversi artinya perubahan urutan gen dalam kromosom. Urutan gen dalam kromosom itu berubah. Urutan gen dalam kromosom berubah. Nah, inversi ada dua jenis, itu inversi perisentrik dan inversi parasentrik. Inversi parasentrik apabila perubahan urutan gen itu hanya pada satu lengan. Sedangkan inversi perisentrik apabila perubahan urutan gen itu terjadi pada kedua lengan kromosom. Nah, ini contoh dari yaitu inversi perisentrik. Inversi perisentrik. Nah, sebelum mutasi, ini lengan pertama, gennya A, B, C, D, ada 4. Lengan kedua, E, F, G, H. Ini ada 4. Maka tipe kromosomnya ini adalah metasentrik. Inilah sentromernya. Inilah sentromer ya. Sentromer. Nah, setelah terjadi mutasi, lengan pertama, gennya urutannya A, B, C, H, G, F, E. Dan lengan kedua, di situ hanya kita temukan gen D. Jadi terjadi perubahan urutan gen pada kedua lengan, lengan pertama dan lengan kedua, maka disebut inversi perisentrik. Kalau inversi parasentrik, misalnya gini, A, B, C, D, E, F, G, H, misalkan menjadi, bisa di lengan pertama berubah atau lengan kedua, misalnya di lengan pertama, ini A, D, C, B, misalnya A, D, C, B, sedangkan ini tetap. Kalau seperti itu disebut inversi parasentrik. Lalu berikutnya delesi dan duplikasi. Delesi berkurangnya gen pada kromosom homolog. Lengan kromosom patah, lalu patahan tersebut pindah ke pasangannya, ke pasangan homolognya. Dan yang menerima gen itu dari pasangannya disebut mengalami duplikasi. Bertambahnya gen pada kromosom yang berasal dari kromosom homolognya. Delesi dan duplikasi ada dua jenis. Pertama, delesi terminal, artinya patahan itu di ujung. Dan delesi interkalar, patahan itu di tengah, bukan di ujung gitu ya. Ini kita ambil contoh, yaitu delesi dan duplikasi. Ini interkalar ya. Nah, kromosom ini sepasang kromosom homolog. Gennya adalah A, B, C, D, E, F. Ini pasangannya A, B, C, D, F. Lalu ini patah interkalar ya. Karena patahan bukan di ujung. Kalau misalnya patahannya itu
di sini hanya satu titik patahannya itu, maka disebut terminal. Nah ini sekarang kan dia lengan dari kromosom itu di sini patah, disebutlah ini delesi dan duplikasi interkalar. Lalu patahannya ini, lengan ini kan mengandung gen E, pindah ke pasangannya ini, pindah ke pasangannya. Maka setelah terjadi mutasi, di sini gennya berkurang A, B, C, D, F. Ini bertambah A, B, C, D, E, E, F. A, B, C, D, E, E, F. Berarti terjadi penambahan gen E dari pasangannya ini. Maka ini mengalami delesi, ini mengalami duplikasi. Jadi harus homolog ya, harus pada kromosom homolog. Lalu berikutnya translokasi, bertambah atau berkurang atau bertukar beberapa gen pada kromosom non-homolog. Jadi lengan kromosom patah, lalu patahan tersebut pindah ke kromosom lain bukan pasangannya. Translokasi dapat terjadi dengan satu arah atau timbal balik. Nah misalnya kita lihat contoh translokasi searah. Ya. Jadi kromosomnya non-homolog, Ini sepasang kromosom non-homolog. Nah, pada awalnya kromosom pertama gennya A, B, C, D, dan kromosom lain bukan pasangannya K, L, M, N, O. Jadi di sini patah, lalu patahan itu diterima oleh kromosom bukan pasangannya. Sehingga setelah mutasi, kromosom pertama tadi gennya kurang, A, B, C, lalu kromosom yang satu lagi bukan homolognya bertambah D, yaitu K, L, M, N, O, D. D ini kan diterima dari kromosom non-homolog. Maka disebut ini translokasi. Ini nggak boleh kita sebutkan delesi. Ini nggak boleh kita sebutkan duplikasi. Karena gen yang diterimanya itu bukan dari pasangannya, bukan dari homolognya. Nah, ini translokasi searah. Bisa timbal balik. Bagaimana kalau timbal balik? Bisa translokasi timbal balik. Misalnya kalau ini tadi patah D, lalu diterima kromosom ini, bukan pasangannya. Bisa aja nanti ini patah lengan kromosom yang mengandung gen K, ini diterima kemari. Ini kan disebut namanya translokasi timbal balik. Lalu isokromosom, iso artinya sama, posisi kromatida pada saat metafase tidak tepat. Jadi waktu menempel di gelendong pembelahan sel, posisi kromatidanya itu tidak tepat, ya, sehingga terbentuk, ini nggak adanya saatnya ini, sehingga terbentuk isokromosom. Isokromosom adalah kromosom yang kedua lengannya memiliki ukuran dan jenis gen yang sama. Jadi kedua lengannya itu identik. Nah ini kromosom pada awalnya A, B, C, D, E. Jadi ketika kromosom itu membelah, terbentuk dua kromatida saudara. Ini
dua kromatida saudara. Jadi dalam keadaan normal, kalau kromosom ini nanti membelah harus gini pembelahannya. Maka kromosomnya itu kan A, B, C, D, E gennya. Dan satu lagi A, B, ini kan A, B, C, D, E. Jadi pembelahan sentromernya ini arah pembelahannya. Tapi karena ini berputar, salah posisi daripada apa ini tadi, kromosom ini, sehingga arah pembelahan sentromernya jadi gini. Maka ini kromosom pertama, ini kromosom yang kedua. Sehingga kromosom pertama itu ini AB, ini kan urutan gennya AB, BA. Itu. Lalu kromosom kedua EDC, CDE. Inilah. Ini kromosom pertama, ini kromosom kedua. Jadi kalau kita lihat setiap kromosom, kedua lengannya ini identik. Ini pun juga identik. Ukurannya, jenis gennya sama. Ukuran dan jenis gennya sama. Itu disebut namanya isokromosom. Lalu berikutnya adalah katenasi. Kromatida dari kromosom non-homolog berpilin di ujung lengannya, diikuti dengan pertukaran gen sehingga terbentuk kromosom struktur melingkar. Jadi kromatida ini kan kromatida dari kromosom non-homolog, ujungnya ini berpilin. Lalu pada ujung yang berpilin ini disertai dengan pertukaran gen di ujung. Ya, disertai dengan pertukaran gen di ujung. Artinya di sini nanti putus ini. Maka kalau terjadi pemutusan, ya, kalau terjadi pemutusan ini, maka ini nanti bersambung kemari. Jadi ini bersambung kemari. Demikian juga ini. Jadi ini sambungannya kemari. Jadi terjadi pertukaran di ujung. Ini bersambung kemari. Dan ini sambungan lengannya kemari. Maka terbentuk di sini nanti dia kromosom, isokromosom. Kita lihat di sini dia. Ini kromosomnya berbentuk bingkai, struktur melingkar. Jadi dua sentromernya ini dan gen di ujung ini akan bertukar G ke A, L dan D. G ke A ini tadi, kemudian L dan D bertukar. Itu namanya katenasi. Lalu berikutnya yaitu kita akan membahas mutasi gen. Mutasi gen. Mutasi gen dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada substitusi, insersi, delesi, frameshift, kemudian transposon. Jika dilihat dari pengaruh yang ditimbulkan mutasi tersebut, maka ada mutasi missense, yaitu mutasi yang menyebabkan perubahan jenis asam amino. Kalau berubah jenis asam amino, berarti akan berubah jenis protein yang disintesis. Kemudian mutasi nonsense, yaitu mutasi gen yang menyebabkan terbentuknya, yaitu stop codon. Ingat, stop codon kan ada 3, yaitu UAA, UAA. Lalu stop codon yang berikutnya ada UAG. Lalu ada stop codon satu lagi, ada 3 stop codon, yaitu UGA.
Ini harus diingat ya. Jadi mutasi nonsensi itu akibat daripada mutasi gen itu terbentuk yaitu stop codon. Maka sintesa protein tidak dilanjutkan kalau udah ketemu stop codon. Nah, kita bahas dulu yang pertama itu tentang substitusi, yaitu pertukaran satu basa nitrogen pada DNA. Pertukaran basa nitrogen yang sama golongannya disebut transisi, dan yang berbeda golongannya disebut transversi. Apa maksud daripada golongan itu? Ingat bahwa basa nitrogen ada dua golongan, purin pada DNA terdiri dari adenin, guanin. Pirimidin pada DNA terdiri dari yaitu timin dan sitosin. Timin dan sitosin. Nah, contoh. Kita lihat contoh berikut, yaitu substitusi. Jadi, misalnya segmen DNA, ini salah satu rantainya terdiri dari basa nitrogen ASTG. Ini setelah terjadi mutasi substitusi menjadi ASG. Berarti T diganti dengan S. T, timin adalah pirimidin, sitosin juga pirimidin. Berarti satu golongan, maka disebut substitusi, tipenya transisi karena satu golongan. Lalu berikutnya contoh daripada transversi. Ini segmen DNA, salah satu rantainya terdiri dari urutan basa ASTG menjadi ASGG. Berarti timin ditukar dengan guanin. Timin ditukar dengan guanin. Timin adalah pirimidin. Ini kan pirimidin. Sedangkan guanin ini kan adalah purin. Jadi basa purin ini kan guanin. Sebelumnya kan ini pirimidin T. Berarti pertukarannya itu adalah berbeda golongan, maka disebut transversi. Disebut namanya transversi. Lalu berikutnya ada insersi. Ya, insersi penisipan, penambahan satu basa nitrogen pada DNA. Kemudian ada delesi, yaitu pengurangan satu basa nitrogen pada DNA. Pengurangan satu basa nitrogen pada DNA. Kemudian ada berikutnya nanti perubahan bingkai. Ada perubahan bingkai, kemudian ada transposon. Perubahan bingkai dan transposon. Nah, ini tadi mutasi gen. Nah, untuk insersi, delesi, dan mutasi gen lainnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada sesi ini. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.